Bagaimana sekarang melihat Afghanistan ya, paling banyak simbol agama di dalamnya, tapi hari-hari orang kehilangan kebebasan, perempuan dirampas hak dasarnya, orang-orang disamaratakan sama bajunya, bahkan mau disamakan pikirannya juga. Gitu. Lalu di mana manusia? Di mana independensi manusia atas Tuhan? Buku ini Pak, relasi Islam dan negara perdagangan Indonesia, apalagi bagaimana sih Islam ini dihubungkan dari sistem politik di Indonesia. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Zumardi, Prof. Lili, Mas Bambang, Mas Arsul, Mas Aman, dan juga moderator mobil khusus Pak Sekjen dan jajaran teman-teman press room. Terima kasih saya diundang kembali nih oleh Mas Asrul ke ruangan ini. Ini ruangan yang setiap minggu selalu kita ramaikan dulu. Tapi katanya sekarang kurang ramai Mas Bambang karena pimpinan DPR katanya dijaga sama senjata laras panjang. Dulu saya mengusir KPK karena membawa senjata laras panjang. Sekarang katanya pimpinan DPR dijaga oleh senjata laras panjang. Yang kedua tentu terima kasih karena buku ini hadir di momen yang sangat tepat ya. Dan saya kira oleh figur yang tepat juga. Pak Arsul yang punya akar di P3. Ya. Saya sendiri sebenarnya ada akar P3 nih Pak Arsul. Saya ingat begitu Pak Harto jatuh, saya lagi di Bangil, tuh ditelepon oleh Pak Habibie, diminta untuk menjadi anggota MPR. Jadi yang nelpon saya itu Pak Habibie almarhum, Bu Marwah waktu itu Golkar, Pak Priyo sama Pak Tuswandi, Jenderal Tuswandi. Akhirnya saya dilantik lah jadi anggota MPR, paling muda waktu itu. Begitu masuk MPR kan harus milih itu Mas Bambang. Ada 3 pilihan, saya utusan golongan tapi begitu berfraksi kan masuk ke partai yang ada. Ada PDI, susah juga kita warnanya hijau. Masuk merah kan susah. Terus ada Golkar, kita baru demo waktu itu anti Orde Baru. Gak mungkin. Jadi hijau. Akhirnya masuk hijau lah kita kan. Saya lapor ke Buya Metarum, saya senang sekali karena pas saya melapor beliau langsung sambut dan bilang kamu juru bicara fraksi P3 di MPR, sidang istimewa. Jadilah saya juru bicara fraksi P3 dengan Ibu Khofifah, itu 3 juru bicaranya itu. Untuk diingat di sidang istimewa, P3 punya 3 jubir, 1 saya, kedua Ibu Khofifah, yang ketiga almarhum Pak Ali Tahir Parasong. Jadi kalau P3 ini datang, artinya Pak Arsul datang dengan buku ini, menurut saya itu adalah autentifikasi dari P3 sebagai jalan tengah dalam melihat relasi antara Islam dan negara. Saya membaca buku ini karena baru tiba kemarin sore Pak Arsul, saya tadi malam kurang tidur saya karena buku saya baca dan saya bikin note cukup lengkap dari ujung ke ujung. Saya simpulkan memang buku ini adalah salah satu buku yang menjelaskan relasi Islam dan negara yang paling komprehensif. Terutama karena ditulis oleh politisi, bukan oleh akademisi. Ya. Kalau ditulis oleh akademisi, memang ya di kampus kajiannya banyak. Itu Prof. Zumardi, Prof. Lili itu tahu tuh banyak teman-teman mahasiswa kita yang menulis itu. Karena banyak sekali para pemikir Indonesia ini, para intelektual, kaum cendekiawan yang di awal-awal kemerdekaan kita, bahkan sampai sekarang, itu meletakkan fondasi yang kuat tentang bagaimana Islam dan negara jalan dan telah menjadi rumusan yang solid ya yang kita pakai untuk berbangsa dan bernegara. Nah, tetapi hari ini dari Senayan ya mengikuti Mas Bambang pimpinan MPR yang juga banyak membuat notes ya terhadap keadaan. Cuman Mas Bambang dulu judulnya itu keras, sekarang agak melembut-melembut Dulu agak melembut sekarang ya.
mengikuti arah koalisi nasional ya. Jadi itu yang saya lihat. Saya mengatakan ini komprehensif dan bagus sekali ya untuk mahasiswa dan juga untuk disosialisasi 4 pilar dan sebagainya Mas Bambang. Saya kira buku ini bagus sekali karena men-tracking sejarah dari bagaimana agama dan negara dalam persepsi Islam itu digabungkan. Karena seperti ditulis oleh Pak Arsul juga, itu kan pilihannya hanya 3, ya kan? Kita mengintegrasi agama dan negara menjadi negara agama, atau kita istilahnya simbiosis ya, simbiosis, atau yang pilihan ekstrimnya dulu sekuler, ya. Atau yang ketiga adalah simbiosis. Nah kira-kira kita di Indonesia itu pilihan yang kita ambil adalah sebenarnya simbiosis yang mendekat kepada integrasi sebenarnya. Itulah sebabnya mimpi-mimpi negara Islam di Indonesia itu bisa tenggelam oleh republik, oleh konsepsi republik. Karena kita sering keliru, sekarang kita kan sering mengopos tidak ada konsep negara Islam dan sebagainya, itu nggak usah berdebat begitu. Karena faktanya sebelum republik memang negara Islam sebenarnya. Aceh itu negara Islam, Ternate Tidore itu negara Islam, Kesultanan Sumbawa itu negara Islam. Jadi kita nggak usah tolak itu, tetapi mengapresiasi sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana dari konsepsi negara-negara kecil itu, ya tentu agama lain juga banyak di sini, begitu ya. Tapi kemudian menerima konsepsi republik adalah sebuah capaian sejarah yang memukau banyak bangsa-bangsa di dunia. Gitu. Sehingga kita sampai hari ini, 76 tahun Indonesia merdeka, kita masih solid dan utuh. Ya. Saya memang ada kritik, dan kritik itu nggak disebut oleh Pak Arsul, mungkin kurang bagus kali kalau dikritik. Saya kritik konsepsi BPIP sebenarnya, ya kan? Dan yang terakhir-terakhir itu sebenarnya dari awal saya mengatakan MPR itu sebenarnya menjawab itu semua. Waktu kita menyusun Undang-Undang MD3 terakhir kan kita memberikan tugas tambahan kepada MPR, Mas Bambang. Dan tugas tambahan itu sebenarnya yang ada di BPIP, sebenarnya BPIP melebur saja kepada tugas tambahan yang ada di MPR. Karena kita tahu ini lebih representatif. Kalau wakil rakyat yang menjelaskan ini kepada publik dalam sosialisasi 4 pilar dan sebagainya, sebenarnya dia lebih legitimate ya, karena dia lebih representatif. Orang pulang kepada konstituensinya dan menjelaskan kepada konstituensinya konsepsi kita bernegara hari ini yang merupakan hasil dari pergumulan yang luar biasa dari ide-ide agama, ide-ide kebudayaan lokal, dan ide-ide yang berkembang di seluruh masyarakat kita, atau yang disebut oleh Bung Karno sebagai saripati bangsa Indonesia ini, menjelma menjadi Pancasila, turun menjadi konstitusi, turun menjadi undang-undang, dan muncullah kelembagaan-kelembagaan negara yang sekarang ini sangat lengkap begitu. Jadi saya kira ini yang dijelaskan secara sangat baik oleh Pak Arsul. Saya tadi malam juga terpaksa baca Al-Farabi agak panjang tuh tentang negara keistimewaan, negara kebahagiaan itu. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya ini letak ini antara persoalan Islam dengan negara itu kan begini. Bagaimana mendekati kemurnian Tuhan? Gitu. Pada saat yang sama, bagaimana menghormati atau mendekati kehendak Tuhan terhadap manusia? Kalau saya membaca sebenarnya konsep negara keutamaan, negara kebahagiaan itu sebetulnya itu awalnya gitu, karena pada dasarnya negara adalah untuk manusia, bukan manusia untuk negara. Berbeda dengan konsep totalitarianisme Hobbesian itu yang dalam konsepsi totaliter menganggap manusia bagi negara. Nah, kita itu menganutnya itu negara negara bagi manusia, negara yang lebih utama. Gitu. Jadi kebahagiaan manusia, kebaikan manusia, kehormatan dan harga diri manusia adalah segala-galanya di sini. Itulah sebabnya bagaimana kita mendekati negara yang tidak mengopresi manusia, tidak mereduksi manusia. Dalam konsepsi Islam, kita tidak mereduksi manusia apabila tujuannya Tuhan. Gitu. Kan sebenarnya itu yang mau didekati gitu, sehingga kadang-kadang munculnya struktur negara, ya bahkan menyebut dirinya negara agama, itu adalah opresi terhadap manusia. Bagaimana sekarang melihat Afghanistan ya, paling banyak simbol agama di dalamnya, tapi hari-hari orang kehilangan kebebasan, perempuan dirampas hak dasarnya, orang-orang disamaratakan sama bajunya, bahkan
mau disamakan pikirannya juga. Gitu. Lalu di mana manusia? Di mana independensi manusia atas Tuhan? Kalau ada struktur yang mengangkangi manusia. Nah, kesulitan mendekati inilah yang kadang-kadang nggak ditemukan di tempat lain, tapi di kita ini alhamdulillah, mulai dari Al-Mawardi, setelah Al-Farabi, Al-Mawardi ditulis oleh Pak Arsul itu dengan fikih maqasid. Fikih maqasid inilah yang kemudian menyebabkan terinspirasilah kita melahirkan Pancasila, dan Pancasila menurut saya fikih maqasid. Karena jelas hifzuddin itu menjaga Tuhan, menjaga agama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Ada hifzun nafs, melindungi manusia, ada kemanusiaan yang adil beradab, dan seterusnya lah, ada hifzul aql gitu. Di sila keempat kita itu ada permusyawaratan. Al-Mawardi turun ke kita, lalu kemudian ini yang mensinkron siapa? Ketika negara-negara yang begitu banyak di Nusantara ini menyatu menerima republik di generasinya Bung Karno, itu siapa yang mensinkronisasi? Nah, itu yang saya nggak temukan banyak, tetapi saya membaca di Rickliff dan Olson itu, terutama Olson, The Idea of Indonesia, menjelaskan dengan sangat indah bagaimana pertemuan scholar yang bersekolah ke negara-negara barat dan scholar yang bersekolah ke Timur Tengah, lalu kemudian mereka berdialog, apakah forumnya itu BPUPKI atau sebelumnya, lahirlah konsepsi-konsepsi Pancasila, sehingga tokoh-tokoh yang berpidato di sidang BPUPKI itu, apapun latarnya, loh kok ya sama, 5 prinsip itu yang keluar dalam pidato mereka, yang sekarang ini menjadi Pancasila. Nah, inilah penemuan yang luar biasa menurut saya, ya, dan yang ditulis oleh Bang Arsul sangat baik sekali, sampai kepada perdebatan terakhir kita, contoh negara-negara yang banyak sekali. Sebenarnya nanti kalau Indonesia ini mau menjadi imperium besar itu, Pak Arsul, Pancasila itu akan diikuti oleh banyak negara-negara Islam. Karena itu adalah temuan yang luar biasa. Bagaimana menurunkan saripati pikiran agama dan konsepsi lokal tentang negara itu menjadi sebuah dasar negara dan fondasi falsafah negara. Dan karena itulah tugas MPR yang berat, Mas Bambang. Jadi lembaga kajian yang dulu kita buat dan saya kira sekarang makin ada itu, sebenarnya itu lebih aktif daripada BPIP dan nggak pernah kontroversial, ya kan? Kalau BPIP ini kan macam-macam kontroversinya, ya kan? Sampai kontroversi Menteri Agama yang terakhir itu juga kan sebenarnya berbau BPIP juga itu sebenarnya. Nah, sementara di MPR ini terus jalan. Nah, karena itulah saya dulu dengan Mas Bambang juga ingat bagaimana di terakhir kita sebagai pimpinan DPR ada yang perlu ditulis ini, Pak Arsul, di terakhir ini, yaitu adalah bagaimana menjaga memori kolektif bangsa supaya jangan centang perenang tadi. Itulah sebabnya saya menyambut sebenarnya, tapi harus dirumuskan dan dijurubicarai dengan baik. Waktu saya mendengar pidato Ibu Mega di penerimaan gelar profesor itu, nama politisi yang paling banyak disebut di situ kan nama Bambang Susatyo. Lebih banyak dari nama Puan Maharani. Sebenarnya itu ada keinginan. Memang Bu Mega dua keinginan di situ kan. Satu, dia ingin kembali adanya haluan negara. Dan yang kedua, meletakkan sistem mandataris dengan MPR sebagai lembaga tertinggi. Nah, sebenarnya itu kan tantangan ketiga sebenarnya. Jadi tantangan naratif kita sudah selesai, buku ini memperkuat itu. Tantangan kelembagaan di generasinya Pak Harto luar biasa, institusi negara dibangun oleh Pak Harto. Nah, tantangan kepemimpinan ini yang masih menurut saya bermasalah. Perang antar kelompok sekarang ini, ya, kalau di netizen itu ada cebong dan kampret itu, sebenarnya residu dari belum solidnya cara kita memilih pemimpin. Itu yang menurut saya akhirnya kita bertengkar tiap hari mempersoalkan hal-hal yang sudah selesai karena belum solidnya cara kita memilih pemimpin. Dan sebenarnya ini harus diseriusi cara berpikirnya. Saya tidak mau mutlak-mutlakan kayak begini. Mas Bambang tadi menyindir-nyindir, padahal ya sebenarnya terbuka aja. Ada liberalisme dalam cara kita memilih pemimpin. Kita ini terlalu langsung. Dan diantara sebabnya kita terlalu langsung adalah karena kita mereduksi 0% dalam calon presiden kita itu. Itu salah satunya. Selain bahwa kita harus kembali ke sistem distrik, dan kalau sistem distrik sudah kuat, anggota DPR-nya betul-betul representatif dari rakyat, maka kalau kita memilih presiden melalui MPR, menurut saya menjadi tidak masalah. Asalkan sistem pemilihannya itu betul-betul basisnya unit paling kecil dari dapil itu gitu. Jadi jangan seperti sekarang,
lalu kemudian presiden kita terlalu dipilih secara langsung. Apalagi kalau direduksi calonnya cuma 2, seperti sekarang ini gitu. Sehingga orang timur tidak pernah tampil dalam perdebatan, orang barat tidak pernah tampil dalam perdebatan. Ya kan? Tiba-tiba disederhanakan menjadi 2 orang. Mana pikiran Papua tentang republik, mau dibawa kemana republik, tidak tampil di Capres. Mana pimpinan Sumatera, ya kan, Sumatera Barat sebagai awal dari sistem pendidikan kita, tidak tampil karena direduksi. Dan mohon maaf, reduksi harus orang Jawa. Ini kan juga menjadi problem kita nanti ke depan gitu loh. Kalau kita nggak fair membahas ini bisa menjadi problem yang lain. Dibuka dari belum solidnya sistem pemilihan kepemimpinan kita. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilih azas Pancasila itu karena kita mau berhenti berdebat tentang komitmen kita kepada Pancasila. Itu satu. Yang kedua, karena ini kita berada di ruang negara. Nah, sebab ini yang kadang-kadang suka muncul perdebatan yang tidak selesai. Kita ini lagi berada di ruang mana gitu. Karena ruang negara dan ruang agama itu kan bertarung untuk memperebutkan tidak saja institusi tetapi juga individu. Sampai-sampai kadang-kadang individu tidak sadar dia lagi berada di ruang agama atau berada di ruang negara. Dan saya sering mengatakan keberadaan kita di ruang agama itu jauh lebih intensif, ya, jauh lebih mendalam daripada ruang negara. Ya, agama itu hadir 24 jam itu. Negara hadir atau pada umur kita, hampir petakan umur kita itu ada jejak agama yang kuat di dalamnya. Kalau orang Islam itu, bahkan nanti ini yang tadi oleh Pak Arsul dianggap sebagai problem ya, konsep umat itu. Ya. Kesadaran tentang Islam hadir dalam diri individual itu memang kan, kalau dalam Islam ini kan ketat ya. Jadi mulai ibu kita hamil itu ada prosesi keagamaan di dalamnya. Begitu kita lahir itu ada prosesi keagamaan di dalamnya. Belum lagi kalau penamaan-penamaan seperti Arsul Sani itu ya, itu pasti perayaan kelahirannya itu, akikah dan sebagainya itu pasti lebih dahsyat itu. Apa dalam tradisi Nahdlatul Ulama atau tradisi Muhammadiyah gitu. Sama dengan saya juga ya. Nanti kemudian sekolahnya sekolah agama ya, pesantren ya. Kemudian nanti menikah secara agama ya, dan seterusnya lah. Agama itu hadir lebih intensif dalam riwayat hidup orang daripada negara. Nah karena itulah kemudian merampas ini dari individu dan juga dari kelembagaan itu juga mustahil. Tetapi begitu kita berorganisasi namanya partai politik. Partai politik adalah organisasi menuju negara. Itu sebabnya saya, mohon maaf ini diantara konflik saya dengan teman-teman PKS. Karena itu gak diselesaikan gitu. Ya kan, kadang-kadang misalnya apa itu menjelaskan kenapa PKS konflik dengan Muhammadiyah, konflik dengan NU. Itu kan karena anasir ormasnya, itu jamaah istilahnya, itu gak dihilangkan. Dan diperkuat malah. Saya misalnya menolak, kenapa mesti bikin fatwa tentang 1 Syawal atau fatwa Lebaran, ya kan? Maka di awal-awal dulu tempat kita sholat pun diatur. Ya, sampai terakhir fatwa janda itu kan. Ini sebenarnya prosesi, bukan dalam negara, ya, ini prosesi dalam agama. Nah, kita bilang ini prosesi dalam negara, ya. Karena itulah Partai Gelora nggak mau lagi debat-debat soal gitu, sebab itu nggak selesai. Ya kita stick aja, kita menuju negara, negara berdasarkan Pancasila, ya kita berdasar Pancasila, ayo kita menuju negara. Itu yang pertama gitu. Jadi kita tuntaskan perdebatan soal itu. Karena kita nggak mau melayani aja. Kalau Pak Arsul kan harus tetap melayani, kan? Tapi sebenarnya kalau ini bisa kita komunikasikan dengan baik, itu menjadi ceruk yang menarik begitu, ya kan?
Meskipun ada partai umat sekarang ini yang ingin melakukan klaim yang lebih luas tentang itu. Karena kita sebenarnya yang diperlukan ini sebenarnya adalah narasi persatuan dan kolaborasi. Gitu. Jadi kita ini banyak sekali narasinya konflik. Ya, persaingan dalam demokrasi ini, kritik Mas Bambang tadi itu, demokrasi kita ini kan menuju demokrasi liberal, ya, yang menyebabkan narasi konfliknya lebih dominan daripada persatuan dan kolaborasi. Nah, kami itu mengembangkan narasi kolaborasi. Coba lihat ya, apapun yang muncul kan pasti dilawan dengan konflik. Dua isu terakhir yang kontroversial selain tadi yang disebut oleh Profesor Azumardi tentang penulisan tentang menghormat bendera dan sebagainya itu yang di BPIP itu. Yang terakhir itu kan soal dibatalkannya jalan Ataturk di Menteng itu oleh Anies Baswedan itu. Karena takut menghadapi opini yang begitu besar. Padahal itu duduk perkaranya adalah prosesi dalam negara. Ataturk itu tokoh republik, ya kan? Soekarno tokoh republik. Keduanya dianggap sebagai founding fathers dari dua buah negara yang dianggap setara, sehingga dia apabila bersahabat maka dipertukarkanlah nama jalan itu sebagai nama persahabatan. Tapi kemudian kan diseret ke dalam negara seolah-olah Ataturk adalah musuh Islam gitu. Orang Turki sudah tidak menganggap itu, dan Ataturk diterima dalam Hall of Fame-nya bangsa Turki, tapi kita nggak selesai. Akhirnya karena Anies Baswedan mungkin mau nyapres, ya takut juga dia kan. Nah, itu dia ceritanya. Sampai yang terakhir yang tadi kita ramaikan juga, yang apa namanya Pak Yakut itu, ya, itu semua adalah kegagalan membaca di mana kita ini sedang berada gitu. Kalau saya ya kalau Kementerian Agama itu ya tetap dalam negara, karena dibiayai oleh APBN. Gitu. Oleh karena itulah nalar yang harus dikembangkan di sana adalah nalar negara. Karena itulah nalar Kementerian Agama itu nalar integratif tadi. Bagaimana menyambungkan orang, ya, dalam persepsi sebagai umat beragama masing-masing dalam negara Pancasila itu. Jadi kalau dibilang elemen-elemen sosialisasi Pancasila itu, Kementerian Agama itu sebenarnya termasuk elemen sosialisasi Pancasila yang efektif seharusnya. Tanpa harus merasa ada konflik gitu. Tapi sayangnya Menteri Agama sendiri merasa ada yang belum selesai di situ. Harusnya sudah diselesaikan. Nah, itulah sebabnya kemudian terakhir, ya mohon maaf ini saya bicara tentang apa supaya kita bersatu ini ya. Selain tadi Mas Bambang di MPR juga sedang memikirkan itu, kami menyatu dengan mengatakan bisa nggak kita mulai bangun mimpi besar. Makanya kan muncul mimpi Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Ya, arah baru itu metodenya, ya kan, mimpinya itu kekuatan kelima dunia. Artinya gini, bisa nggak negara besar ini selesaikan ini yang remeh-temeh? Ayo, bisa nggak kita bersatu? Indonesia ini bisa menjadi kekuatan kelima loh. Ya, di antara Amerika, Eropa, China, ya kan, dan yang lain-lain yang sekarang sudah besar itu, Indonesia harusnya bisa ke sana. Dan kalau itu narasi yang kita kembangkan, kita pasti bersatu. Makanya nanti teman-teman ini jurus-jurus kampanyenya Partai Baru ya. Menurut survei Kompas disebut partai baru paling terkenal ya sekarang ya. Mudah-mudahan. Tapi ini akan keluar ya. Ini ilmu kita akan keluar nanti nih, akan banyak nih gitu. Ya tenang aja Mas Arsul, tenang aja. Nanti kita semua akan bareng-bareng ke depannya. Golkar juga pasti ke depan sama-sama. Tapi maksudnya kehadiran kita ini untuk menghadirkan kembali darah baru untuk macam melakukan warning kepada kita semua. Semua persis seperti yang mau dilakukan oleh, kalau kita bicara ini kan inherent idenya orang politik ya. P3 sebenarnya ingin reclaim rumah besar umat Islam. Memang iya. Sejarahnya demikian. Saya sendiri pernah di dalam P3 meskipun waktu dibentuk mau diajak sebagai pengurus, waktu itu ada pemilihan ketua P3 tempur antara Pak Hamzahas dengan Pak M. Saifuddin, ya saya ingat dulu. Nah sementara teman-teman saya lagi deklarasi bikin partai, waktu itu PK. Nah wajar kalau P3 sekarang mau melakukan reclaim itu, memang itu sejarahnya demikian.
fusi adalah realitas sejarah kita. Gitu. Kalau Mas Bambang ya mau dianggap itu terinspirasi oleh Golkar atau tidak, tapi menjadikan MPR kembali sebagai tempat kita ngumpul, ya beliau memikirkan tadi ada utusan golongan juga dan sebagainya, harus diperdebatkan. Karena apapun tidak boleh ada yang merasa tertinggal, ya. No one live behind. Tidak ada yang tertinggal di belakang, ya kan? Jadi kita harus betul-betul bersama-sama melihat ke depan ini gitu. Ini yang menurut saya sih seharusnya yang menjadi lawan kita ini dalam diskusi ini adalah mereka-mereka yang belum selesai dengan masa lalu, mereka-mereka yang menganggap masa lalu kita itu adalah beban atau problematik begitu. Justru sekarang adalah kita menatap masa depan bersama-sama dan kita yakin kita bisa bersatu dan menyongsong Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia tadi. Terima kasih.